Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara Online Discipleship. Malam hari ini, tema yang akan kita pelajari adalah kelanjutan dari tema kemarin ya. Masih tentang hidup oleh iman ya, hidup oleh iman. Ini materi pelajarannya yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Oke, ya. Hidup oleh iman. Oke, kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana cara hidup yang berkenan kepada Allah, ya, di hadapan Allah. Itu adalah cara hidup yang dengan beriman kepada Allah, mempercayai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ternyata orang yang beriman itu adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Amin. Ya. Nah, kemarin kita bahas juga bagaimana pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita semuanya, ya. Nah, sekarang kita akan masuk bagian berikutnya. Orang yang beriman ya, atau yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diberi status ya sebagai anak Allah. Tujuannya adalah supaya mereka yang menjadi anak Allah ini boleh menjadi hak ahli waris dan memiliki hak waris. Ya, mentalnya harus dibangun, pengertiannya harus diangkat, di-upgrade sampai di level ini. Siapa Anda? Ya, siapa Anda? Jangan pernah Anda terus menyadari bahwa Anda itu adalah korban dari sebuah peristiwa atau Anda adalah manusia yang lemah. Ya. Kalau Anda dipelihara hidup oleh iman, lalu Anda sendiri terus mengakui bahwa Anda adalah manusia biasa yang nggak bisa apa-apa, penuh dengan kelemahan dan sebagainya. Nanti mental Anda ketika Anda berjumpa dengan Tuhan, selalu mentalnya adalah mental peminta-minta, peminta-minta berkat. Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hamba-Mu ini. Ya, kami ini tak lain tak bukan, hanyalah manusia biasa. Tolong Tuhan, kami tidak berdaya. Tolong Tuhan, lengkapi, cukupi semuanya ini. Ya, bunyinya seperti itu. Ya, nah saudara, kalau Anda percaya, Anda berani belajar hidup oleh iman, Anda adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Ada hak ya bagi orang yang dipelihara oleh Allah sebagai anak Allah ini. Dimulai dengan aku ini punya hak waris ya di dalam Kristus, saudara. Ya, oke, kita lihat di sini. Kita dijadikan ahli waris, bukan pengemis, ya. Nah, kita dijadikan ahli waris, bukan pengemis. Ingat, saudara, ya mungkin ini gambarnya, walaupun ini perempuan cantik juga ya, ya modis juga ini. Ya, mentalnya mental pengemis. Banyak orang Kristen begitu juga, nyanyinya, ya loh. Wah keren semuanya deh pokoknya. Tapi mentalnya tetap mental pengemis, bukan ahli waris. Kita lihat satu contoh ya tentang si anak bungsu, saudara. Si anak bungsu dalam cerita yang hilang, ya anak yang hilang itu kembali dengan pikiran hendak menjadi salah satu dari pembantu di istana bapaknya. Tapi bapaknya memulihkannya menjadi ahli waris kerajaan dengan memberinya cincin, dengan memberinya jubah, dan memberinya kasut. Ya, jadi perhatikan di sini, saudara. Ini kisah anak bungsu tadi ya. Jadi dia pengen pulang gitu ya, pengen jadi apa tadi? Jadi pembantu ya bapaknya, karena dia pikir ketika dia ada di kandang babi itu, dia hidup susah di sana. Ketika dalam keadaan susah seperti itu, dia ingat rumah bapaknya. Dalam rumah bapakku banyak makanan. Ya, nah, pembantunya saja
di rumah itu tak pernah kekurangan apapun juga. Ya, nah dia berikhtiar, dia pengen pulang. Ya, dia menyadari ketika dia keluar dari rumah itu, dia menyadari bahwa dia tidak layak untuk menjadi anak kembali. Sehingga dia berpikir, aku mau pulang, nggak apa-apa nggak jadi anak. Asal aku bisa tinggal di dalam rumah itu, cukup bagiku. Statusnya, ya nggak masalah kehilangan status anak nggak apa-apa. Yang penting boleh tinggal di situ, walaupun jadi salah satu dari karyawan atau pembantu yang ada di situ. Namun saudara kita tahu ya, bahwa orang-orang yang ada di dalam Kristus itu adalah ahli waris kerajaan surga. Kita mulai dari dasarnya, ayat Roma 8 ayat yang ke-17. Mari baca sama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah, saudara, kesadaran Anda adalah anak itu membuat Anda sekarang punya hak, yaitu menjadi ahli waris tersebut. Ya, nah, saudara, cerita daripada anak bungsu tadi itu, kalau kita melihat, dia merasa tak layak untuk kembali untuk menjadi anak itu. Saya mau jelaskan di sini ya. Sebenarnya perumpamaan tentang anak yang terhilang itu sebenarnya nggak ada faktanya. Ya, itu bukan satu true historis itu ya. Tapi ini merupakan perumpamaan. Tuhan Yesus itu memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang bapak punya dua orang anak. Si bungsu dan si sulung, atau si sulung dan si bungsu. Satu hari si bungsu itu minta setengah harta bapaknya, lalu dia keluar. Ya. Dia keluar dari rumah itu. Bapaknya sudah menasehati, tapi tidak digubris. Sampai akhirnya terjadilah kehancuran yang luar biasa. Dan satu titik kesadaran, si bungsu itu satu hari pengen balik lagi ke tempat bapaknya itu. Ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika si bungsu ini pulang, Anda tahu, bapaknya itu lari menjemput si anak ini. Ketika ketemu, ya, dua orang bapak sama si anak ini, ya, bapaknya peluk anaknya yang bau babi itu. si anaknya itu mulai rasa risih ya. Rasa risih. Dia bilang, "Pak, jangan peluk aku seperti ini. Aku kan bukan anakmu lagi. Jadikan aku salah satu dari karyawanmu, pembantumu saja. Itu cukup bagiku." Ya. Bapaknya sudah nggak mau dengar omongan si anak itu. Si anak itu dibekep mukanya di dadanya supaya nggak ngomong salah. Gitu. Nggak ngomong salah, dibekep di dadanya begitu sehingga anak itu nggak bisa ngomong lagi. Ya, sekarang giliran bapaknya yang ngomong. Ya, kamu berhenti ngomong tentang keadaanmu. Sekarang dengar perkataanku. Dengar apa yang aku katakan. Apa yang dikatakan oleh bapaknya kepada anaknya itu? Nak, ya, kamu tetap anakku. Ya. Kamu tetap anakku. Kamu adalah anak yang hilang, yang sekarang balik lagi kepada bapaknya. Jangan bilang, kamu bukan anakku lagi. Kenapa, saudara? Karena prinsip ini, ya, ini merupakan prinsip dasarnya. Nggak ada yang namanya bekas anak, betul? Bekas pembantu banyak. Bekas istri ada, betul nggak ya? Apalagi bekas tetangga. Banyak sekali ya. Coba Anda tinggal di Gading Serpong, atau pindah ke Kelapa Gading gitu ya. Walaupun sama-sama gadingnya gitu ya. Nah, itu
penduduk satu Gading Serpong itu kan bekas tetangga Anda semuanya. Itu Anda pindah di Gading Serpong punya tetangga baru, itu enggak ya? Nah, saudara contoh begitu. Tapi bekas anak ada enggak? Enggak ada, betul enggak ya? Enggak ada bekas anak itu tidak ada. Ini prinsip, men. Sekali anak, Anda tetap anak. Jadi ketika Allah itu memberikan, ya, memberikan status kepada Anda ketika Anda percaya Anda adalah anak Allah, Allah tidak pernah menghapus Anda. Kenapa? Proses kelahiran baru Anda itu terjadi secara roh. Itu sama seperti ketika Bapak melahirkan Yesus. Hari itu juga Anda lahir dari Allah, amin. Ketika Anda lahir dari Allah, Anda disebut anaknya Allah. Siapa yang melahirkan Anda? Yang melahirkan Anda kan Allah, betul? Nah, si anak yang dilahirkan bisa merasa dia nggak layak jadi anaknya. Tapi bapak, ya orang tua yang melahirkan itu, dia nggak bisa lupa dengan anaknya yang dilahirkan itu, betul? Dia tetap mengakui Anda sebagai anak. Amin. Ini prinsip. Jadi apapun keadaanmu, jangan pernah setuju dengan ide gagasanmu karena pertimbangan dan perasaanmu. Engkau tidak layak untuk menjadi anak itu kembali. Amin. Kalau Anda sudah ya punya pikiran tidak menjadi anak lagi, artinya Anda sudah kehilangan hak sebagai ahli waris. Sehingga hidupmu menjadi pengemis berkat kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita perhatikan sekarang satu ayat lagi, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Jadi saudara, kita ini telah dimeteraikan ketika kita dipercaya. Kita menjadi orang percaya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan ada janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus itu akan menjadi jaminan bagian kita. Nah, ini sebenarnya agak sedikit membingungkan ya. Jaminan bagian apa? Nah, di sini dalam bahasa Inggrisnya ada kata inheritance ya, until the redemption. Ya, sebenarnya apa? Jaminan bagian warisan. Ya, jaminan warisan bagian kita. Ada sesuatu yang diwariskan. Ya. Ikut Yesus dapat warisan. Ya, ikut Yesus dapat warisan. Nah, warisan apa? Warisan apa yang Bapak punya, itu adalah Anda punya. Itu yang dikatakan oleh Bapak kepada anak terhilang itu. Ya, Anda tahu ketika anak itu sudah dipulihkan, dibawa masuk ke dalam rumah, lalu disahkan, dipestakan, diberitahukan kepada semua orang, anakku yang hilang telah balik lagi. Ya, anakku yang hilang telah balik lagi. Tapi ada yang nggak senang. Yang nggak senang adalah anak sulung. Dia nggak mau masuk dalam pesta itu. Lalu bapaknya keluar menemui si anak sulung itu. Nah, kenapa kamu nggak mau masuk? Bapak nggak adil. Itu si anak. Dia nggak ngomong adiknya. Artinya apa? Si anak sulung itu sudah nggak mengakui bahwa si bungsu itu anaknya bapaknya, betul? Ya, itu anak gitu, telah menghabiskan harta. Sekarang balik lagi. Nah, lalu bapaknya bilang, nah harusnya kamu bersuka cita. Anak adikmu yang hilang sekarang
sudah balik lagi. Si anak sulung itu mencibir, adik, apaan tuh? Enggak. Ya, banyak orang kadang-kadang seperti itu ya. Bukan hanya orang itu sendiri yang merasa nggak layak menjadi anaknya Allah. Tapi kadang-kadang saudara, tuduhan, betul? Orang lain juga. Emang lu pantas jadi anak Allah? Ya, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi Anda lihat pembelaan daripada bapak ini yang melahirkan si anak itu, dia berkata, dia juga anakku, dia adikmu, betul nggak? Ayo masuk. Si anak sulung bilang, enggak mau, ya, enggak mau. Lalu bapaknya bilang, ya, sebenarnya apa maumu? Si anak sulung itu bilang, Pak, aku ini sudah bekerja tahunan di tempat ini. Tapi seekor anak kambing pun belum pernah aku potong, engkau berikan untuk aku. Si bapak itu geleng-geleng di depan anak sulung ini. Nah, kamu itu keblinger cara berpikirnya. Kamu itu anak. Apa yang bapak punya adalah kamu punya. Kamu gak ngerti ya itu. Saya pikir kamu bekerja itu karena hobimu. Membantu bapak. Oh, nggak tahunya kamu bekerja itu demi seekor anak kambing toh. Wah, ini pikiran keblinger seperti ini. Kamu itu ahli waris, betul? Kamu pun nggak usah kerja. Di rumah ini, apa yang bapakmu punya, itu kamu punya juga. Kamu boleh pakai semuanya, nak. Ya, apa yang bapak punya, itu si anak punya, amin. Warisan apa yang akan kita dapatkan? Semua kekayaan Bapa. Roh Kudus nanti akan membawa kepada seluruh kebenaran tentang kekayaan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengetahui, seperti apa yang dikatakan Paulus, betapa hebat, betapa dahsyat, betapa kayanya, betul nggak ya? Betapa tingginya. Nah, apa yang ada di dalam Allah ini. Kenapa Paulus bisa mengerti seperti itu? Karena Roh Kudus menyingkapkannya. Amin. Menyingkapkannya. Nah, saudara, Roh Kudus memeteraikan, Roh Kudus membawa, menuntun kepada seluruh kebenaran, sampai kita bisa menikmati semua apa yang dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Kamu bukan hamba, tapi kamu adalah ahli waris. Terus, ya. Sekarang, bagian berikutnya. Bagaimana hidup oleh iman itu menghadapi atau menyikapi dengan harta di dunia ini. Nah, di sini sikap terhadap harta duniawi itu bagaimana? Orang yang bergantung kepada Tuhan harusnya nih memiliki cara berpikir yang baru. Amin. Orang yang bergantung kepada Tuhan harus memiliki cara berpikir yang baru. Cara berpikir baru yang bagaimana? Tuhan itu adalah sumber berkat kita. Dijadikan saluran berkatnya kepada orang dunia. Jadi arus berkat itu datangnya dari Dia, melalui kita kepada orang lain. Bukan menuntut kembali dan berharap dari orang lain. Amin. Jadi ini prinsip pertamanya. Cara berpikir Anda harus dirombak. Bahwa yang pertama, sumber berkat itu adalah dari Tuhan. Amin. Ketika Anda mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda, Yesusnya masuk, bukan? Yesus ada di dalam hati Anda. Sumber berkatnya adalah Tuhan Yesus. Artinya, sumber berkat itu sekarang sudah ada di dalam diri Anda. Amin. Sumber berkat itu sudah ada di dalam diri Anda. Nah, apa yang ada di dalam Yesus
yang sekarang ada di dalam diri Anda, karena Yesusnya ada di dalam diri Anda, membuat Anda sekarang dijadikan oleh Dia yang ada di dalam diri Anda ini untuk menjadi saluran berkatnya kepada orang-orang dunia. Amin. Jadi sebagai anak Allah, kita ahli waris, betul? Lalu pabrik berkat ada dalam diri Anda. Sekarang Anda punya satu tugas. Panggilan Anda adalah menjadi penyalur berkat. Amin. Penyalur berkat kepada orang lain. Enggak menuntut, tapi menyalurkan berkat. Orang yang berpikir menyalurkan berkat, mau memberi, mau berbagi, artinya apa? Sebelum dia berpikir mau membagi, dia pasti berpikir bahwa dia punya, betul? Kalau Anda nggak punya, bagaimana Anda bisa berpikir mau membagi sesuatu? Amin. Nah, karena Anda sudah berpikir bahwa semua sudah ada di dalam diri Anda, sekarang pikiran selanjutnya adalah, saya sekarang mau jadi saluran berkat bagi siapa? Nah, nanti Anda lihat saudara, ketika manifestasi Yesus itu terjadi dalam kehidupan Anda, dalam wujud blessing, satu hari Anda diberkati Tuhan. Ya, berkat yang Anda terima saat itu, Anda kaget, loh, hari ini berkatnya kok banyak ya? Nah, ketika berkat yang banyak Anda terima seperti itu, apa yang Anda pikirkan? Panggilan Anda sebagai penyalur berkat, Anda nggak boleh menyimpan berkat itu untuk dirimu sendiri. Anda harus berpikir, kalau Tuhan memberkati banyak, pasti ada sesuatu, ada tugas. Ya, saya akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau berkati saya melimpah-limpah hari ini? Untuk apa Engkau memberkati aku melimpah-limpah saat ini? Nah, dengan pernyataan seperti ini menunjukkan keikhlasan Anda, betul? Anda tidak terikat dengan berkat itu. Anda bersyukur Anda menjadi orang yang diberkati, dan sekarang Anda mulai menyerahkan apa yang Tuhan sudah berikan berkatnya itu untuk kemuliaan namanya. Amin. Nanti Tuhan yang akan mengatur siklusnya. Tuhan bilang, ya, berkati ke sana, berkati itu, bantu ini, dan sebagainya. Mungkin itu saudaramu, mungkin itu tetanggamu, mungkin itu pendetamu, mungkin itu gerejamu, tergantung menurut pemimpinan Tuhan. Yang penting, Anda sekarang berpikir, aku ini adalah penyalur berkat. Kalau Anda dijadikan saluran berkat, pasti Tuhan akan menyediakan berkatnya secara lebih dalam kehidupan Anda, sehingga Anda bisa berbagi dengan orang lain. Amin. Ini kabar baik bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengalami hidup pas-pasan, sehingga harus kasbon, ya, utang sana, utang sini, dan sebagainya untuk mencukupi kebutuhan hidup Anda. Coba mulai, katakan, Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman hari ini. Engkau adalah sumber berkat-Ku yang tinggal di dalam aku. Manifestasikan berkat-Mu dalam hidupku, dan aku tahu panggilanku sebagai penyalur berkat. Aku siap untuk menyalurkan berkat yang Kau percayakan kepadaku, kepada orang-orang yang Engkau tentukan dan pilih. Saya percaya, saudara, dengan Anda belajar berdoa seperti ini, Anda nggak akan kekurangan. Berkat yang Anda terima pasti lebih, amin. Lebihnya untuk disalurkan. Ya, diajar dulu oleh Tuhan seperti itu. Setia dalam perkara yang kecil. Oh, hari ini kok lebihnya cuma 100.000. Artinya apa? Tuhan sedang menguji Anda. 100.000 itu Anda salurkan atau tidak? Kalau Anda berani
menyalurkannya, dipercaya dalam perkara yang kecil, nanti Tuhan akan lebihin bulan depan 1 juta. Ya, 1 juta Anda berani lepas, Tuhan nanti akan memberikan, mempercayakan kepada Anda, captio, 10 juta. Enggak ya? 10 juta berani lepas. Pak Indra sampai melongo. Gitu ya. Ya, 10 juta berani lepas menjadi saluran berkat. Nanti Tuhan akan percayakan kepada Anda lebihnya cepet. Tio, wow, keren. 100 juta loh. Mungkin Anda mulai berpikir, iya. Jangan hanya berpikir. Mulai praktek. Amin. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, saudara. Juga beberapa prinsip yang lain. Berpada dengan yang ada. Tidak tamak. Tidak mengurangi hak orang lain. Takaran berkat adalah sesuai dengan cara kita menakar terhadap orang lain. Dan cara menggunakan harta yang bijaksana adalah untuk memenangkan persahabatan. Amin. Yang kedua adalah berpada dengan yang ada. Yang kedua, jangan tamak. Jangan rakus. Ya. Tentang duit ini sebenarnya atau harta ini merupakan ujian karakter Anda di hadapan Tuhan. Anda dipandang sebagai orang yang tamak atau tidak. Ya. Jangan tamak. Nah, pandang saudara. Harta dunia itu hanya sarana saja. Amin. Harta dunia itu hanya sebuah sarana. Bukan bos yang mengatur hidup Anda. Tidak menyimpan harta di dunia. Tetapi membuka account di surga untuk menyimpan harta Anda. Ya, harta di dunia ini bukan bos, tapi hanya sarana. Amin. Jangan pernah mengangkat, memposisikan uang itu sebagai tuan Anda. Ya, saya kasih tahu, uang itu adalah tuan yang jahat. Tapi uang itu bisa menjadi hamba yang baik. Untuk apa? Untuk sebuah persahabatan. Kita lihat ayat-ayatnya. Baca dulu Lukas 3, ayat yang ke-14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka. Jangan merampas dan janganlah memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Amin. Kalau Anda baru dipercayakan oleh Tuhan, income Anda ya mungkin sebulan 3 juta. Artinya 1 bulan kan 30 hari, betul? Jadi 1 hari berapa? Kalau dibagi 100.000 ya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan Anda hidup ya lebih dari 100.000 dalam 1 hari. Supaya apa? 1 bulan cukup. Cukupkanlah dengan gajimu. Amin. Nah, nanti kalau Tuhan tingkatkan dari 3 juta, 5 juta, berarti Anda boleh hidup lebih baik lagi ya. Lebih mewah lagi. Saya ingat saudara, Tuhan itu nggak pernah menakar ya, berkatnya itu kurang atau kelebihan. Ketika saya belajar hidup oleh iman, ya berkat Tuhan itu saya lihat benar, ya grafiknya. Ketika saya bujangan, yang saya terima adalah berkat bujangan, saudara. Betul, ya berkat bujangan. Ketika saya mulai menikah, ya kebutuhannya semakin besar, bukan? Karena saya ketambahan 1 anggota yaitu istri saya dan kebutuhan lain-lainnya. Kalau 1 orang dulu saya ngekos,
Nah, saya sekarang mulai ini sewa rumah, betul? Mesti bayar listrik, mesti ini dan itu. Berarti kebutuhannya semakin banyak, bukan? Ya itu Tuhan kasih 2 kali lipat. Wah, gitu ya. Cukup lagi. Tiap bulan cukup, ada lebihnya juga, gitu ya. Nah, cukup 2 bulan. Punya anak, saudara. Kebutuhan anak, itu ya. Wah, saudara. Tuhan cukupkan lagi, tambahin lagi, saudara. Meningkat. Kenapa? Saya membutuhkan sekarang anggota saya 3. Betul, saya, istri, dan anak saya. Tambah 1 anak lagi. Ya, anak yang kedua lahir. Ya, Tuhan tambahkan lagi, saudara. Ya, nah kebutuhannya ketika anak mulai sekolah, gitu ya, meningkat, kebutuhannya semakin besar, gitu ya, uang sekolahnya semakin mahal, kebutuhan anak semakin banyak dan sebagainya. Cukup. Nangkep, saudara, maksud saya ya? Cukup. Cara Tuhan memeliharanya seperti itu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Amin. Nah, sekarang Mazmur 62 ayat yang ke-11. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Amin. Nah, kalau hartamu semakin banyak, jangan melekat pada harta itu. Melekatnya kemana? Melekatnya tetap kepada Tuhan. Amin. Banyak orang itu, kalau saya perhatikan, mereka melekat kepada Tuhan ketika nggak punya harta. Tapi ketika banyak harta, dia tinggalkan Tuhan, mulai melekat dengan hartanya. Amin. Nanti kalau dibesukin gitu ya, lalu diingatkan, Om, ya kah, ya Cik, gitu. Kenapa nggak ke gereja? Kenapa nggak ikut pemuridan? Ya. Kenapa nggak ikut komsel? Kenapa nggak ikut persekutuan? Ya. Kenapa nggak ikut pelayanan lagi? Dia jawabannya sedikit rohani, bukan sibuk jawabannya. Ya sibuk apa? Jawabannya gini, kan ada ayatnya Pak. Hitung berkatmu satu-satu. Jadi bilang gitu, Pak saya lagi sibuk ngitung berkat. Gitu. Ini berkatnya melimpah Pak, ngitungnya nggak selesai-selesai. Lalu pendeta yang datang cuma diselipin amplop berapa lembar gitu. Nah, ini Pak, ya kayak macam gitu. Pergi kau. Ganggu saya ngitung duit aja. Ya, di sini nggak ada. Men, semua orang yang ikut Zoom meeting ya malam hari ini adalah orang yang melekat kepada Tuhan. Amin. Ya, melekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Amin. Aduh, maunya dekat terus dengan Tuhan. Seperti itu loh. Walaupun hartamu melimpah, Anda tetap dekat dengan Tuhan. Saya ingat satu kisah di dalam Alkitab. Satu kali, ya, Petrus itu sedang mengalami kegagalan dalam bisnisnya. Yaitu bisnisnya apa? Menjala ikan ya. 1 ekor aja nggak dapat. Lalu Yesus datang. Tanya, anak-anak, ada lauk, pauk? Lauk, pauk, 1 ekor aja nggak dapat. Ya. Tapi akhirnya mereka nyadar, yang nanya itu gurunya. Lalu Yesus bilang, tebarkan jalamu. Lalu dia bilang, karena engkau yang menyuruhnya, aku tebarkan jala juga. Dapat, sudah 2 kapal penuh. Ketika melihat mujizat itu, apa yang terjadi dengan Petrus?
dia tidak sibuk untuk ngurusi ikannya. Tapi dia turun, dia mendapatkan Yesus, mendekat kepada Yesus, tersungkur di depan Yesus. Ada ya? Nah, banyak orang kadang-kadang sibuk dengan berkat itu. Lupa sama yang memberkatinya. Men. Jangan tinggalkan sumbernya. Dan ngurusin berkatnya. Men. Berkat bisa habis. Sumber tidak pernah habis untuk selama-lamanya. Kalau Anda dekat Tuhan, Anda tidak akan kehabisan berkat. Tapi kalau engkau meninggalkan Tuhan, engkau sibuk dengan berkatmu, engkau akan kehabisan berkatmu itu plus kehilangan Tuhanmu. Amin. Jangan melekat ya ketika hartamu bertambah. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lukas 6 ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Amin. Nah, saudara, Tuhan bilang, kita harus punya hati yang murah. Amin. Suka memberi. Lukas 6, 38. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Nah, tentang berkat ya, itu ukurannya bukan 30, 60, 100 kali lipat ganda. Tapi takarannya, firman Tuhan katakan, ini Yesus yang bilang ya, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan. Ketika Anda mulai memberi, mata Tuhan itu memperhatikan seberapa besar, seberapa banyak yang Anda berikan. Itu sama Tuhan akan dinilai, lalu dijadikan takaran dalam kehidupan Anda. Amin. Takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpahkan keluar. Semakin Anda loyal, ya, tidak pelit, nah, itu menjadi ukurannya juga. Orang pelit itu kan menahan, betul? Menahan berkat keluar. Ketika Anda menahan berkat keluar, nanti takaran Anda menahan berkat keluar itu juga akan dipakai oleh Allah untuk menahan berkat masuk ke dalam diri Anda. Amin. Ini prinsip takar namanya. Prinsip takaran. Jadi yang biasa menahan berkat keluar, dia juga akan mengalami takaran yang sama dalam kehidupannya, yaitu apa? Takaran yang ditahan ketika berkat itu mau masuk ke dalam diri Anda. Sehingga kerja susah, cari rezeki susah, betul nggak ya? Dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Coba cek. Takaran apa yang Anda buat? Yang hari ini mengalami, kok berkat itu susah masuk ya? Mungkin pikiranmu ya sedang membuat sebuah takaran. Betul nggak ya? Nah, takaran. Buang itu, ubah. Menjadi orang yang murah hati. Amin. Nah, ketika Anda bermurah hati, Allah akan menakar Anda sebagai Allah yang bermurah hati kepada Anda. Dengan mudah, rezeki akan masuk ke dalam diri Anda. Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya, nah saudara, kalau ada orang yang mau meminta kepada Anda, datang meminta kepada Anda, jangan menolak. Ya, dan orang meminjam kepadamu, jangan menolak juga. Tapi kita tahu anak-anak Allah itu adalah orang yang dipimpin oleh Roh, betul?
supaya Anda nggak kejebur dibohongin orang. Karena apa? Prinsip ini, Anda tanya Tuhan, Tuhan, bukan saya nggak mau memberi dia. Bukan saya tidak mau memberikan pinjaman kepada orang itu. Saya mau tanya Tuhan, boleh atau tidak? Amin. Nangkap saudara ya. Karena banyak orang kejeblos di sini. Kan nggak boleh menolak. Ya, nah, tanya Roh Kudus. Nanti kalau Roh Kudus bilang, beri. Berapa? Kasih menurut ukuran dia. Nah, di sini saudara, ini merupakan sikap terhadap harta yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Lukas 12. Ayat 13 sampai 15. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi ada orang sedang bersengketa. Ya, ini sebenarnya masalah keluarga. Masalah warisan, datang kepada Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus untuk menjadi hakim, ya, memediasi, menengahi masalah mereka itu. Tapi jawaban Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang mengangkat aku jadi hakim di antara kamu? Ya, nah ayat ini menjadi pegangan saya, saudara ya. Sama, kalau Yesus ini diperhadapkan dengan kasus namanya warisan, ya, sengketa warisan, Yesus tidak mau jadi hakim di tengah-tengahnya. Ya, saya tidak mau lebih daripada Tuhan Yesus dalam perkara ini, ya. Jadi kalau ada orang datang tentang perkara warisan seperti itu, minta saya untuk memediasi, saya bilang gitu. Untuk warisan seperti ini, Anda bisa menyelesaikan sendiri kok. Ya, saya nggak mau ikut campur dari situ. Yesus sendiri begitu, betul nggak? Nah, tapi mungkin pesannya cuma satu, ya. Hati-hati ya, dalam menyelesaikan masalah warisan ini. Jaga hatimu, ya. Waspadalah, berjaga-jagalah, dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Tuhan benci dengan orang yang tamak. Tamak itu apa sih? Mau ambil lebih banyak, betul? Mau ambil lebih banyak. Hati-hati dengan ketamakan itu. Jangan tamak di sini ini. Orang yang tamak, saudara, nasibnya nggak akan beruntung, saya kasih tahu. Ada contohnya nggak? Ya, orang beriman itu namanya Abraham, ya. Itu bapak orang beriman. Satu hari, karena gembala Lot sama gembalanya Abraham ini berantem, rebutan apa lahan, ya. Karena Pak, kambing dombanya semakin banyak, sehingga rumputnya wah berebutan seperti itu. Tiap hari berantem, oh sana gini macam gitu. Melihat kondisi seperti itu, Abraham panggil ponakannya, Lot, ini nggak sehat nih, ini nggak baik. Kita melihat pemandangan seperti ini, tiap hari gembala kita berantem hanya untuk memperebutkan lahan seperti ini. Ya, padahal tanah ini luas loh. Ya, ayo Lot sekarang, pandanglah, ya, lihat kemana kamu pergi. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke depan, saya ke belakang. Ya, lalu Lot sudah memalingkan pandangannya tuh. Dilihatnya gitu ya. Itu Sodom dan Gomora itu seperti tamannya Tuhan. Wah, dia berpikir apa? Itu banyak kalau macam gini kalau macam gitu. Nah, dia pilih yang terbaik, pilih yang paling subur dan sebagainya. Intinya apa? Jadi kalau aku ambil ini, aku pasti untung. Amin. Nah, jadi di benaknya Lot itu hanya cuan, gitu ya. Nah, kalau cuannya udah diambil, tinggal apa? Bocuan.
Ya, nah, si Abraham nggak merasa bocor, sudah. Ya, dia tetap percaya akan pemeliharaan Allah. Oke, kalau kamu pilih yang itu, silahkan ke sana. Abraham dapat sisanya. Tapi Anda tahu apakah Abraham kekurangan? Tidak. Tapi apa yang terjadi dengan Lot? Nasibnya, saudara. Ternyata tanah itu, tempat itu, tidak membuat Lot semakin rohani, betul? Nah, pilihannya dulu. Apa yang Anda pilih? Harusnya sih, Lot itu kan lebih muda, betul, daripada Abraham. Ketika Abraham bilang, Lot, pilihlah. Harusnya Lot kan bilang ini, Om kan lebih tua dari saya. Om pilih dulu lah, nanti sisanya buat saya, betul? Nah, ketika Anda diberi peluang, diberi kesempatan untuk memilih lebih dahulu, nah kadang-kadang kita mulai bilang, aji mumpung nih. Aku mau ambil yang terbaik, aku mau ambil yang terbanyak, aku mau ambil yang terbesar. Betul? Biar dia dapat sisanya yang terburuk. Ya, nah. Ya, jadi ini merupakan unsur ketamakan juga, betul? Nah, dari sini kita mulai belajar. Bukan sesuatu yang baik, sesuatu yang besar itu akan membuat Anda lebih maju dan lebih rohani, sudah. Tidak. Ya, hati-hati, waspada dari segala jenis ketamaan. Amin. Kenapa? Sekalipun orang itu hartanya melimpah-limpah, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Hidupnya tergantung siapa? Tergantung Tuhan. Amin. Tergantung Tuhan, bukan tergantung dari kekayaan. Jangan berpikir kalau aku dapatkan yang terbaik, terbesar ini, aku nanti akan hebat. Ya, tidak. Kalau aku bergantung kepada Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan, itulah masa depanku akan cerah. Matius 16 ayat 26. Masih sikap akan harta. Amin. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, satu hari ada seorang profesional muda, anak muda yang rohani, dia sukses, ya, menjadi orang yang sudah sukses lah, ya, mungkin punya pabrik, punya usaha dan sebagainya. Datanglah kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus aku perbuat untuk bisa menjadi sempurna itu loh. Lalu Yesus bilang, lakukan 10 hukum Allah itu. Oh, sudah semuanya. Wah. Sudah semuanya. Oke, kalau kamu mau sempurna, tinggal satu lagi. Ujiannya apa? Ujian masalah harta. Ya. Kalau kamu mau sempurna, pergi, jual hartamu, bagikan kepada orang lain, lalu balik sini, ikutlah aku. Apa yang terjadi, saudara? Apakah Yesus itu sebenarnya pengen mendapatkan harta orang itu? Tidak. Dia nggak bilang begini, jualah sapi ladangmu itu semuanya, lalu kalau udah jadi duit, setor ke kasku, kasih ke Yudas dulu, bendaharaku gitu. Enggak. Kasih ke orang lain, betul nggak? Bukan untuk Yesus. Jadi Yesus nggak menginginkan harta daripada orang itu. Tapi di sini maksud daripada Tuhan Yesus, ya, berkata kepada anak muda itu, dia sedang menguji sampai di mana keterikatan anak ini, orang itu, dengan hartanya. Dia lebih terikat dengan hartanya atau lebih terikat dengan aku? Pengennya mau ikut Yesus, betul?
ketika disuruh meninggalkan hartanya, sikap apa yang diambil oleh anak muda itu? Dia pergi dengan sedihnya karena hartanya banyak, alias meninggalkan Yesus. Lalu Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Jadi masalah harta itu kadang-kadang dipakai menjadi case tester bagi Anda untuk menguji. Anda lebih bergantung kepada hartamu atau kepada Tuhanmu. Betul? Ini sikap terhadap harta di dunia. Menjadi orang kaya itu nggak salah. Tapi jangan Anda berharap bergantung kepada kekayaanmu. Betul? Anda harus tetap berharap dan bergantung kepada Tuhanmu, walaupun duitmu banyak. Amin. Apa ada, Pak? Ada. Ya. Ada orang yang begitu. Meskipun dia kaya, dia tetap bergantung kepada Tuhan. Satu kok slogan dalam hidupnya. Ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan yang membuat aku kaya seperti ini. Bagaimana aku bisa meninggalkan dia? Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang bijak sana. Nah, saudara, selain itu, uang atau harta itu bisa kita pakai atau gunakan juga. Untuk apa? Untuk menjalin persahabatan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Lukas 16, ayat yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah yang abadi. Amin. Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kelimpahan. Untuk apa? Menjangkau banyak jiwa-jiwa. Betul? Menjangkau banyak sahabat. Alkitab bilang, orang miskin dijauhi orang. Orang kaya dikerubutin orang. Itu enggak ya? Itu Amsal bilang begitu. Ya, orang miskin dijauhi orang. Orang kaya itu didatengin banyak orang. Ya, kayak gula gitu ya. Dikerubutin semut gitu loh. Ya. Wah. Memang faktanya begitu. Ya. Nah, mumpung banyak orang datang kepada Anda seperti itu karena melihat Anda kaya. Nah, di sini Anda mulai belajar. Tuhan, harta yang Engkau berikan, percayakan kepadaku ini untuk menjalin persahabatan. Aku beli jiwa ini untuk kerajaan surga. Amin. Nah, nanti kalau harta itu sudah nggak berguna lagi, Anda punya dipercayakan harta yang sesungguhnya, yaitu harta yang abadi, yang di surga. Lukas 16, ayat yang ke-11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ada yang namanya harta yang sesungguhnya. Mamon, materi, harta duniawi itu sebenarnya bukan harta yang sesungguhnya. Harta sesungguhnya itu apa? Ya. Ketika Anda mulai lulus ujian dari harta yang tidak sesungguhnya itu, Anda akan menemukan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Anda. Kepercayaan kepada Anda oleh Tuhan itu, itulah harta sesungguhnya. Amin. Ketika Anda diberi duit, diberi harta melimpah-limpah, itu baru ujiannya. Ya, itu baru ujiannya. Nah, ketika orang dikasih kertas ujian, dia kan harus isi, betul? Dia harus jawab semua pertanyaan-pertanyaan di dalam kertas ujian itu. Nah, ketika sudah lulus, sudah selesai, di-store ke gurunya. Gurunya koreksi.
dinilai. Betul? Nah, setelah dinilai, nah guru ini punya cara memandang terhadap Anda itu seperti apa. Ya, Anda dianggap orang yang sudah mengerti atau belum? Anda dipandang sebagai orang yang bisa dipercaya atau tidak? Dipandang oleh Allah sebagai orang bisa dipercaya, dimengerti oleh Allah. Itu harta sesungguhnya dalam hidup Anda. Bukan duitnya. Duit bukan apa-apa lagi. Halo? Duit itu hanya sarana saja. Sarana untuk melihat apakah Anda bisa dipercaya atau tidak. Dan kepercayaan Allah itu nanti akan meningkat. Setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan Anda. Amin. Ayo baca lagi ya. Lukas 16 ayat 13-nya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Akan ada tiba saatnya. Ada split. Ya, mau pilih Tuhan atau pilih Mamon. Karena dua-duanya ini tidak bisa ya disatukan. Anda mau setia kemana? Membenci siapa? Mengasihi yang mana? Setia kepada siapa? Mengindahkan yang mana? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Ya, ayat terakhir untuk malam hari ini. Lukas 12 ayat 13. Ya. Lukas 12 ayat 13. Lukas 12, 32 sampai 34. Janganlah takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Ya. Nah, saudara. Jadi Tuhan mau kita semuanya ada di dalam satu sikap seperti ini. Sikap terhadap harta duniawi itu. Sikapnya apa? Ketika sikapmu benar, Tuhan mulai menaruh kepercayaan di dalam hidup Anda, betul? Uang bukan lagi sebagai standar. Tapi penilaian Tuhan itu berdasarkan apa? Apa yang sudah Anda lakukan seperti itu. Semakin hari, semakin hari. Tuhan menaruh kepercayaan dari bidang satu, bidang lain, dan sebagainya. Ya, nah, karena masih sedikit ya, masih ada waktu lagi, kita lanjut aja. Ya, berkat seorang pelayan, saudara. Berkat seorang pelayan. Prinsip untuk seorang hamba Tuhan adalah tidak perlu bergantung kepada harta dunia untuk menjadi pekerja Tuhan. Tetapi percaya Tuhan pasti menyediakan semua yang diperlukannya, bahkan 100 kali lipat dari yang sudah ditinggalkannya. Melayani Tuhan bukan berarti harus segera pergi ke sana kemari memberitakan Injil, tetapi duduk di kaki Tuhan untuk belajar mendengarkan suaranya dahulu, baru setelah itu bertindak sesuai dengan perintah-perintahnya. Amin. Matius 10:10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Amin. Jika kita melayani Tuhan, ada upah yang menyertainya. Amin. Sehingga Tuhan bilang, kalau kamu disuruh pergi melayanan, jangan bawa baju 2 helai, jangan bawa bekal dan sebagainya. Sebab apa? Seorang pelayan itu patut mendapatkan upahnya. Ya.
Lukas 10:7, tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan janganlah berpindah-pindah rumah. Amin. Nah, Markus 10:29-30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ya, nah saudara, jadi melayani Tuhan, rela meninggalkan segala sesuatu. Tuhan akan pulihkan. Bahkan termasuk saudara, ibu bapaknya tadi ya. Meninggalkan itu bukan berarti lupa bapak ibu, enggak, saudara. Tapi Anda lihat ya, Tuhan akan memberikan banyak. Ya, saya bukan berarti lupa dengan orang tua saya, tidak. Saya masih ingat ada yang pulang juga, bawa tim pulang ke sana segala macam. Tapi ketika saya mulai melayani, saya punya orang-orang yang menjadi bapak saya gitu loh, jadi ibu saya gitu ya. Saya di Solo dulu ada beberapa orang yang saya anggap seperti bapak saya. Di Nganjuk dulu waktu praktek ada beberapa orang gitu ya, seperti bapak saya, seperti kakak saya, seperti adik saya, gitu ya, beberapa orang. Nah, seperti saudara saya, pindah lagi ke Jakarta. Lah yang paling lama di Jakarta ini. Banyak sudah. Gitu. Orang-orang yang seperti bapak saya, seperti ibu saya ya. Bahkan ada satu orang yang saya panggil mami, gitu ya. Ya karena apa? Ya memang dia yang sangat perhatian, care seperti itu. Mendapatkan, gitu. Ganti, ya. Karena apa? Saya nggak dekat dengan orang tua lagi. Orang tuanya jauh. Saya ada di perantauan, di tempat yang lain. Tapi di sini bukan berarti saya kehilangan kasih sayang seorang bapak atau ibu, enggak. Ada orang-orang yang memberikan juga kasih sayang seorang bapak dan ibu, dan saya rasakan di situ juga. Nah, itu yang Tuhan katakan. Barang siapa meninggalkan, Tuhan akan mengganti bahkan 100 kali lipat ganda. Amin. Bagian terakhir, saudara, semua itu adalah kepunyaanmu. Wow. Ya. Semua adalah kepunyaanmu. Pemulihan total telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan menebus segala kutuk kita dan menempatkan kita bersama dengan Dia di sisi kanan Allah Bapa dan mengangkat kita menjadi pemilik bersama, pewaris bersama Yesus dari seluruh kerajaannya. Apa yang Ia punya adalah Anda punya. Tentu untuk menikmatinya diperlukan iman untuk mewarisi setiap bentuk kekayaannya. Amin. Apa yang Ia punya adalah Anda punya. Semua adalah kepunyaanmu. Ini yang dikatakan oleh bapak terhadap anak sulung. Perhatikan di sini. Lukas 15 ayat 31. Katanya, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanmu adalah, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Siapa yang ngomong? Bapak kepada siapa? Anaknya. Amin. Ini gambaran. Bapak di surga juga ngomong kepada Anda seperti itu. Tahu nggak, nak? Engkau selalu bersama dengan aku. Segala kepunyaanku itu juga kepunyaanmu juga. Amin. 1 Korintus 3:22. Baik Paulus, baik Apolos maupun Kefas. Kefas itu Petrus, sudah ya. Baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Amin. Semua adalah kita punya. Oke Bapak Saudara, tentang hidup oleh iman,
Ya, nah, ini malam hari ini ya sudah kita bahas, tapi masih ada bagian berikutnya lagi ya. Nanti kita akan bahas lagi. Oke, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.